Halo anak-anak, karena tadi sudah berdoa, mari kita memulai pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi panca indera dan kelainannya. Tetapi sebelum itu, ayo siapa yang tahu panca indera itu apa saja? Saya Bu, saya tahu fungsi panca indera. Yang pertama ada mata untuk melihat. Yang kedua ada hidung untuk mencium. Yang ketiga ada telinga Bu untuk mendengarkan. Yang keempat ada lidah untuk merasakan. Dan yang terakhir ada kulit sebagai indera peraba Bu. Wah, pintar sekali Fiona. Ya, itu fungsi utama dari panca indera. Sekarang ayo kita akan membahas dari fungsi mata terlebih dahulu ya. Iya Bu, benar. Mata Vio sangat segar setelah melihat tanaman-tanaman di taman ini Bu. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi mata ya Bu ya. Vio sudah tidak sabar. Apalagi Vio juga bisa tahu kelainannya apa saja. Yeay, Vio sangat senang. Nah, untuk fungsi mata yang pertama yaitu menyesuaikan cahaya yang masuk. Untuk mata bisa melihat, tentunya ada cahaya yang masuk ke dalam mata untuk kita bisa melihat pagi, siang, sore maupun malam. Cahaya yang masuk tersebut akan disesuaikan oleh mata dan jika berlebihan akan menyebabkan sakit mata. Yang kedua yaitu bisa untuk sebagai komunikasi dengan melihat ke kanan dan ke kiri. Jadi saat kita berbicara dengan teman bisa sebagai komunikasi lewat mata. Yang ketiga, untuk memusatkan perhatian objek secara dekat maupun jauh, difokuskan dengan mata kita untuk melihatnya. Dan untuk kelainannya yang pertama ada rabun jauh, yaitu mata sulit melihat benda yang jauh dengan jelas. Dan yang kedua ada rabun dekat, mata sulit melihat benda yang dekat. Yang ketiga ada mata silinder, penglihatan jadi kabur atau ada bayang-bayangnya. Yang keempat, mata merah yang sering terjadi ya karena gatal dan juga bisa jadi berair disebabkan oleh infeksi ataupun alergi. Nah, makanya sebelum itu terjadi kita harus mengonsumsi makanan yang bersumber dari vitamin A seperti wortel. Ayo, kamu suka wortelnya di jus atau di sop? Nah, wortel itu kaya vitamin A yang bisa menghindar dari kelainan itu. Nah, tadi itu fungsi dari mata yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang untuk fungsi lidah akan dijelaskan oleh ibunya Vio.
Ibu, aku penasaran sekali. Kata Bu Guru, katanya ibu bisa menjelaskan fungsi dari lidah. Dan juga kata Bu Guru, ibu juga bisa menjelaskan kelainan pada lidah. Gimana Bu? Vio mau mendengarkan. Vio sangat penasaran, Bu. Wah, pertanyaan yang bagus, Vio. Lidah memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam kehidupan. Secara lidah berperan dalam pengecapan atau kemampuan untuk merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Selain itu, lidah juga membantu dalam proses mengunyah dan menelan makanan, memastikan makanan tercampur dengan air liur sebelum masuk ke saluran pencernaan. Lidah juga berfungsi sebagai alat bantu bicara karena perannya dalam membentuk suara saat berbicara. Sekarang untuk kita mengetes fungsi lidah, di depanmu sudah ada roti bakar buatan ibu. Coba dimaem, gimana rasanya? Nanti lidah akan memberitahu otak untuk rasa tersebut. Ibu akan menyebutkan kelainan pada lidah yang ibu pahami ya, Vio. Yang pertama, sariawan, yaitu luka kecil yang menyebabkan nyeri, bisa disebabkan oleh stres atau kekurangan nutrisi atau vitamin. Cara mencegahnya, menjaga kebersihan mulut dan konsumsi makanan bergizi. Kedua, ada gangguan pengecapan. Penurunan kemampuan merasakan rasa bisa disebabkan oleh infeksi atau obat. Cara mencegahnya, menghindari merokok dan menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga, ada lidah geografis, yaitu bercak merah pada lidah yang bisa menimbulkan iritasi. Cara mencegahnya, hindari makanan yang dapat mengiritasi lidah seperti makanan pedas dan panas. Yang keempat, lidah bengkak. Pembengkakan pada lidah dapat disebabkan oleh infeksi atau alergi. Cara mencegahnya, menghindari alergi dan menjaga kebersihan mulut. Seperti itu, Vio. Wah, seperti itu ya Ibu. Sekarang Fiona akan menjaga kebersihan mulut. Vio takut sekali mengalami penyakit yang Ibu sebutkan tadi. Vio sekarang mau memperbanyak makan vitamin juga. Vio pernah merasakan sariawan, rasanya sakit sekali. Sekarang Vio mau menjaga kesehatan lebih ekstra, Ibu. Ibu tadi sudah belajar tentang mata, sekarang lidah. Ayo Ibu, please, Vio mohon, ajak Vio untuk belajar indera hidung Ibu. Vio penasaran dengan fungsi dan kelainan bagian hidung Ibu. Ayo Ibu, Vio mohon. Kalau begitu mari pergi ke restoran yang terkenal. Di sana makanannya harum-harum, yang mana Vio bisa merasakan fungsi hidung Vio. Tapi bukan Ibu yang akan mengajari Vio, tapi Vio akan pergi makan bersama Bapak. Nah, sekarang Vio akan belajar
fungsi hidung dan kelainannya bersama Bapak. Oke, Vio? Semangat! Wah, benar kata Ibu, Bapak. Bau restoran ini wangi sekali. Baunya yang paling Vio suka bau ayam gorengnya. Vio tidak sabar untuk memesan menu itu. Dan juga Vio ingin tahu, Bapak, di sini sekalian Vio belajar fungsi hidung itu apa, Bapak? Kok sampai Vio bisa mencium bau makanan ini? Dan kelainannya juga apa, Bapak? Vio mau mencegahnya. Wow, Vio, kamu persis kayak Bapak ingin mencari tahu. Fungsi hidung yang Bapak tahu itu fungsi yang utamanya bernafas, menyaring udara, menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk, serta membantu indera penciuman kayak tadi Vio, bau ayam goreng. Udara yang masuk melalui hidung disaring dari debu dan kuman, dipanaskan hingga sesuai suhu tubuh dan dilembabkan agar tidak mengiritasi saluran pernafasan. Selain itu, hidung juga berperan dalam mendeteksi aroma yang memungkinkan kita merasakan bau. Nah, kayak tadi tuh Vio, kamu mencium bau ayam goreng langsung, wah, kamu sangat senang sekali. Nanti Bapak belikan 5 buat kamu. Kelainan pada hidung itu yang pertama ada hidung tersumbat. Nah, hidung tersumbat tuh biasanya kamu pernah mengalaminya yang disebabkan flu, alergi atau infeksi. Mencegahnya ya harus menjaga kebersihan dan menghindari tempat-tempat yang kotor dan makanan yang membuatmu alergi. Yang kedua, gangguan penciuman. Kehilangan indera penciuman dapat disebabkan oleh infeksi atau penyakit juga. Nah, cara menjaganya untuk perawatan kesehatan yang tepat dan menjaga kebersihan tubuh. Terus yang ketiga ada sinusitis, peradangan pada rongga sinus yang menyebabkan hidung tersumbat dan sakit kepala. Mencegahnya, hindari infeksi saluran pernapasan dan menjaga kelembapan udara. Nah, seperti itu. Kamu udah tahu cara mencegahnya kan? Hindari ya yang Bapak omongin, harus nurut. No, Papa punya ide nih. Kamu sana pergi ke halte yang suaranya berisik tuh untuk bisa tahu tentang fungsi telinga biar kamu juga bisa merasakan kebisingan. Tapi yang jelasin sekarang kakakmu. Oke, kakakmu akan menjelaskan fungsi dari telinga. Sekarang selamat belajar Vio dan selamat mengeksplor. Semangat! Ada mobil, ada motor, ada truk. Ya, aku dengar suara itu, Kakak. Tapi aku ingin dijelaskan fungsi dari telinga karena aku penasaran fungsi telinga itu apa saja. Karena yang aku tahu hanya telinga itu fungsinya mendengar suara. Coba kakak bisa dijelaskan lebih rinci lagi tidak? Vio sangat penasaran. Vio rasanya tidak bisa tidur jika tidak tahu jawaban itu. Wah, kamu sangat penasaran sekali ya Vio.
Nah, kakak akan menjelaskan fungsi telinga secara rinci. Telinga itu berfungsinya tadi benar kata kamu mendengar suara, tetapi dengan cara menangkap gelombang suara yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Selain itu, telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Telinga bagian dalam memiliki struktur yang membantu tubuh kita tetap seimbang, terutama saat kita bergerak. Iya, kakak akan menjelaskan kelainan pada telinga. Yang pertama ada gangguan pendengaran. Nah, itu disebabkan oleh infeksi kebisingan berlebihan atau penuaan. Nah, cara mencegahnya menghindari suara keras dan menggunakan penutup seperti ear pump. Dan juga untuk mencegahnya dengan menjaga kebersihan telinga. Yang kedua ada vertigo, gangguan pada keseimbangan tubuh yang disebabkan oleh masalah di telinga dalam. Menghindarinya dengan cara menghindari gerakan tiba-tiba dan menjaga kesehatan telinga. Terus juga ada telinga tersumbat akibat penumpukan kotoran telinga atau infeksi. Mencegahnya ya membersihkan telinga cara hati-hati dan rutin. Kamu tuh jangan lupa telinganya dibersihin, Vio. Leganya, sekarang Vio sudah tahu fungsi dan kelainan dari telinga. Vio sudah paham penjelasan kakak tadi yang kakak jelaskan. Terima kasih ya kak, sudah sabar menjelaskan Vio. Sekarang kurang satu lagi, Vio ingin mengetahui tentang panca indera yang terakhir, yaitu kulit. Tapi hari ini Vio rasanya kedinginan. Vio lupa bawa jaket. Vio mau cepet-cepet pulang kak. Emang dingin sekali Vio cuacanya hari ini. Sepertinya akan mau hujan deras. Ayo Vio kita pulang dulu untuk menjelaskan panca indera kulit yang terakhir di rumah saja. Ayo cepet-cepet pulang, keburu nanti hujannya datang. Dingin sekali ibu. Tadi aku habis belajar mengenai fungsi telinga bersama kakak Karin, tapi sekarang badanku terasa dingin ibu. Tapi kenapa ya ibu? Walaupun badanku sakit, tapi aku masih saja penasaran apa itu fungsi dari kulit dan apa kelainannya. Sepertinya setelah mengetahui itu, aku habis itu mau tidur. Tapi daripada aku penasaran, aku ingin ibu jelaskan fungsi dan kelainan dari panca indera kulit ibu. Please, aku mohon. Yang kamu rasakan kedinginan ini itu juga termasuk dari fungsi kulit, Vio. Karena kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, bahaya fisik, dan bahaya bahan kimia. Tadi juga yang ibu jelasin, kulit juga berperan dalam mengatur suhu tubuh melalui keringat dan menggigil yang kamu rasakan sekarang.
Kulit juga berfungsi sebagai indera peraba yang memungkinkan kita merasakan sentuhan suhu dan rasa sakit. Kulit juga memproduksi vitamin D saat terpapar sinar matahari yang penting untuk kesehatan tulang. Gitu Vio. Nah, kamu menggigil ini karena badanmu sedang mengatur suhu tubuh. Aduh, ini anak masih saja penasaran ya tentang kelainan sekarang, seperti bapaknya persis yang suka kepoan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan kelainan pada kulit. Yang pertama ada jerawat, terjadi akibat peradangan pada folikel rambut yang bisa disebabkan oleh bakteri atau hormon. Mencegahnya menjaga kebersihan wajah dan pola makan sehat. Yang kedua ada eksim, yaitu peradangan kulit yang menyebabkan gatal dan ruam. Mencegahnya dengan menghindari makanan yang membuat Vio alergi dan menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga ada kudis, yaitu infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau. Yang mencegahnya yang menjaga kebersihan tubuh dan menghindari kontak langsung sama yang menderita penyakit kudis tersebut. Nah, sekarang kamu istirahat dulu Vio, karena kamu kelelahan itu. Dah, kamu tidur nanti biar bisa besok ke sekolah dengan membawa kabar ke teman-temanmu dan bisa kamu ngajarin teman-temanmu juga tentang fungsi panca indera. Oke, selamat tidur Vio, ibu menyayangimu.